Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tentunya berbahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya di program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi kita telah kedatangan narasumber yang merupakan psikolog, masih perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Nah saudara, kali ini ada yang berbeda dari Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi kita. Karena jika biasanya kita kedatangan narasumber seorang psikolog ya, kali ini selain psikolog dari HIMSI, kita juga punya seorang narasumber yang spesial, narasumber yang luar biasa, karena hari ini kita akan membahas topik mengenai coronavirus masih ada di tahun 2021 ini. Kalau kita flashback lagi ke belakang saudara, mungkin sudah hampir 1 tahun kita terus berjuang bersama-sama ya, untuk bisa menghadapi dan juga melawan virus corona. Dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita semua sudah siap. Namun siap itu awalnya pasti didasari jika kita tahu sebenarnya virus corona itu seperti apa, kemudian apa yang bisa kita lakukan secara bijak untuk bisa menanggulangi virus tersebut agar tidak sampai ke diri kita. Dan itulah saatnya kita akan bahas dengan seorang psikolog. Di samping Nitya sudah ada Ibu Cecilia Nilaksitarini, SPC MC Psikolog, seorang psikolog klinis, dan juga ada narasumber spesial yaitu seorang ahli virologi dari Universitas Udayana, ada Profesor Dr. Hewan I Gusti Ngurah KD Mahardika. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Bu Cecil. Kita dipertemukan hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya, Prof. Ya. Kabar baik ya, Prof. Bu Cecil. Sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Tadi Nita sudah sampaikan ke pemirsa di rumah kalau hari ini spesial karena kita selain mendatangkan seorang psikolog, hari ini kita kedatangan seorang ahli virologi di Universitas Udayana, ahli virologi di Bali juga ya, Bu Cecil. Mungkin saya tanya dulu ke Bu Cecil nih. Iya. Kenapa Bu Cecil di program ini sama Bali Pagi Ruang Psikologi kita mendatangkan langsung ahlinya yang akan berbicara tentang virus, karena beliau juga ahli virologi di Bali. Kenapa Bu Cecil? Iya, jadi beberapa nanti 2 bulan ke depan ini kita akan ketemu para ahli juga ya. Jadi kami ini di HIMSI Bali dipilih untuk menjadi tim mitigasi di Indonesia Bersatu. Indonesia Bersatu ini Satgas COVID. Nah, tugas kami adalah menganalisis kondisi masyarakat yang ada. Nah, seperti saya sudah berbicara dengan profesor juga, bahwa ternyata yang kami temukan realitanya adalah masyarakat ini harus mendapatkan informasi yang benar dari para ahli yang benar. Jadi kenapa? Karena para psikolog ini yang terlibat dari tim mitigasi melihat bahwa informasi yang disampaikan pada masyarakat ini kurang menombak gitu ya. Jadi yang kami pilih kemudian analisis kami, oh ini perlu seorang spokesperson, seorang ahli dari ahli virologi yang bisa menerangkan. Sedangkan kami akan menerangkan pada tujuan nanti tim mitigasi ini, perubahan perilaku ini adalah tujuan kami. Nah, maka program kali ini tidak berbicara hanya psikologi saja. Program kali ini berbicara dengan profesor yang asik. Betul. Iya, karena kalau kita melihat kesehatan selain psikologi juga, fisiknya juga. Karena kita berhadapan dengan virus begitu ya. Dan kita langsung kedatangan ahlinya hari ini. Bu Cecil. Saya pindah dulu Bu Cecil ke Prof. Ngurah Mahardika. Iya, siap. Kabar baik ya, Prof ya. Kabar ahli baik, virologi Universitas Udayana luar biasa. Baik, ya. Prof, kalau kita lihat ini sudah hampir setahun kita struggling ini ya dengan virus ini. Dan kalau kita lihat juga di masyarakat ada banyak informasi yang tersebar begitu, yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Yang paling dasar dulu nih, Prof, sebenarnya virus corona itu seperti apa sih, Prof? Apakah memang seberbahaya itukah virus corona ini? Virus corona itu virus yang ada di alam, ada juga berbagai spesies, pada manusia juga ada sebelumnya. Coronavirus begitu kita sebut common flu, jadi flu itu 30% oleh virus coronavirus. Nah, tahun 2019 akhir, virus corona yang dari spesies lain, yaitu dari sementara dianggap kelelawar, itu tiba-tiba mempunyai kemampuan untuk melompati atau menginfeksi manusia di Cina. Itu di akhir Desember 2019. Kemudian virus ini pada waktu itu sudah diketahui ini berpotensi menyebar antar orang yang mudah sekali terjadi penularan pada orang. Dan WHO sudah melakukan proteksi demikian rupa memang, tapi kemudian virus ini daya sebarnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan apa yang mampu dilakukan manusia. Kemudian akhirnya berdampak ke seluruh dunia
Dan sekali lagi daya dari virus ini adalah virus yang biasa, virus RNA, dia memang mudah berubah, ya. Mutasi ya. Dia mengalami mutasi. Kalau mutasi pegawai itu lain, bisa naik pangkat, bisa turun pangkat. Ini kalau mutasi Ini virus mutasi virus ini lebih bisa canggih ya? tadinya dia itu hanya pada kelelawar, Hewan, kemudian bisa kepada Ke manusia. manusia. Dan kemudian ini daya sebarnya luar biasa tinggi. Sekali lagi yang utama dari virus ini adalah daya sebarnya Daya itu luar sebarnya. biasa tinggi. Oke. Daya fatalitas sebenarnya tidak tinggi. Jadi dari porsi orang datanya itu 70% orang itu tidak akan terdampak sama sekali oleh virus COVID-19 ini karena genetik, karena masa lalu pernah kontak dengan virus coronavirus yang lain. Dia masih punya kekebalan. Oke. Kemudian sekitar 10% OTG, dia membawa virus, dia menularkan virus tapi tidak ada gejala sama sekali. Sekitar 10% juga gejalanya ringan, sembuh sendiri, ya tidak perlu dikasih arak, tidak cukup istirahat yang bagus saja akan sembuh. Kemudian sekitar 5% itu sedang sampai berat, hanya sekitar 3% berat sampai fatalitas. Jadi virus ini memang sekali lagi virus COVID-19 karena mulai tahun 2019 ya. jadi disebut coronavirus disease, disingkat COVID-19. Itu adalah dia itu membuat orang lalai. Jadi virusnya sendiri sudah membuat orang lalai. Pintar dia virusnya. Karena hanya fatal atau hanya akan membuat gejala yang berat itu pada sekitar 3% daripada orang yang terpapar. Sehingga yang lain tepuk dada, saya tahan. Saya tidak ada, artinya seperti itu. Ini yang sekali lagi jadi masalah COVID-19 ini tidak hanya masyarakatnya, tapi memang sifat virusnya memang menyebabkan cepatnya. kita lalai gitu. Oke. Jadi ini yang harus disadari. Tapi sekali lagi, dan virus ini akan tetap berubah dan tiba-tiba muncul bulan Mei Juni yang disebut dengan D314G, di mana satu asam amino protein spike-nya itu berubah menjadi glisin yang mempunyai daya tular lebih tinggi lagi. Kemudian belakangan diketemukan di Inggris, Afrika Selatan, Arab, kemudian Bangladesh, Singapura dan Amerika, itu yang strain yang diduga juga mempunyai daya tular yang tinggi. Sekali lagi daya tular, tapi tidak daya fatalitas. Oke. Jadi itu. Tapi Ya. Prof, kalau kita lihat kan memang yang saat ini banyak itu OTG ya, Ya, Prof, yang tanpa ya, gejala. ya. Dan itu juga yang masih membuat banyak masyarakat bertanya-tanya sebenarnya penularannya itu seperti apa sih, Prof? Kenapa dibilang kelihatan dia ada, tapi Ya. dibilang ada yang Ya. sebenarnya tidak sefatal begitu ya, tidak vital seperti yang Ya, dikatakan Prof. Itu virus seperti apa, memang Prof? itu makhluk yang hanya hidup kalau dia bisa masuk ke dalam tubuh hewan atau manusia. Oke. Dan kemudian kenapa OTG tadi? Jadi sudah saya sebutkan ada 70% bahwa kita mempunyai daya tahan genetik. Ya, saya ambil contoh dalam banyak kasus Bu, dalam kluster keluarga, ibu kena, anak kena, bapak tidak kena. Bapak kena, anak bisa kena, ibu tidak kena. Dalam banyak kasus lagi, anak kena, atau bapak kena, anak tidak kena, ibu tidak kena. Artinya lain genetik yang kuat di keluarga itu adalah lain ibu, bukan lain ayah. Jadi sangat strong sekali, sangat kuat sekali. Kemudian yang kedua, sejarah. Jadi kita pernah terpapar oleh coronavirus, kita masih membawa kekebalan, ternyata itu bermanfaat untuk COVID-19 juga. Itu jadi dan yang OTG yang terpapar tapi tidak sakit itu sekitar 12%. Dan itu ya kemana dia tubuhnya ada virus memperbanyak diri, kemudian tetapi tidak sistem imunnya itu membuat dia itu tidak sakit. Tapi apakah bisa menularkan? Bisa. OTG? OTG bisa. Bisa. OTG Jadi bisa. bagaimana, Dok? Kan masyarakat jadi yang dokter katakan tadi kata kuncinya adalah lalai, Dok. Iya. Jadinya kan dalam hal ini bisa lalai sehingga Iya. kita bisa nilainya bisa merah lagi, Iya, orangnya Iya. lagi betul, gitu, Dok. Dok. Ya, Penularannya memang begitu. OTG penular dari mata, semua mata, hidung, ya terutama hidung dan mulut, kemudian mata. Jadi kalau dari mata turun ke hati itu cinta. Kalau mata turun Cinta ke sana. dari mata turun ke paru-paru itu COVID. Nah, itu COVID itu ke sini, Dok. Ya, paru-paru. Cinta ke sana. Oh ya. Itu. Jadi Baiklah. mata ini sarana yang pintu masuk yang penyakit tidak hanya COVID tapi yang lain juga, mata, hidung dan mulut. virus. Itu kenapa memang dipakai masker, kemudian itu. face shield-nya Ya, itu. itu di Karena dasarnya. dengan jaringan lunak yang ada di wajah Ya, itu pasti ada. Reseptornya kadang ada satu paper yang mengatakan
reseptornya itu paling banyak di rongga mulut. Oh, baik. Jadi begitu masuk dia sudah hari yang sama, begitu masuk ke dalam rongga mulut, hari yang sama dia sudah bisa menular kepada orang lain. Baik. Dia terpapar dan dia bisa Sudah langsung menularkan bisa gitu menularkan ya. orang Pak, lain. Baik. Itu. Nah, tapi Itu kalau memang. sekarang kita lihat sudah ada vaksin akhirnya yang Ya, tiba di Bali, nggih, Prof. nggih. Tapi ditahan dulu, Prof. Kita akan bahas Nggih. di segmen setelah yang satu ini. Nggih, silakan. Baik, saudara, kita masih akan membahas mengenai virus corona yang ternyata masih ada hingga saat ini, tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.